Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran agama kita yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Kebumen dan sekitarnya, juga para pemirsa Insan TV dan UFIT TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pembahasan kita masih tentang doa setelah tasyahud, bagian yang kelima saat ini, melanjutkan doa yang diajarkan, melanjutkan pembahasan tentang doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca setelah kita selesai membaca tasyahud akhir sebelum mengucapkan salam. Di antara doa yang diajarkan Rasul SAW yaitu Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilih ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilih ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelum ini, ya, makna yang dikandung oleh doa tersebut. Adapun kelanjutannya yang akan kita jelaskan kandungannya pada kesempatan kali ini adalah Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka. Selanjutnya, wa a'udzu bika min syarri masta'adza bika minhu abduka wa nabiyyuka. Wa a'udzu bika min syarri masta'adza bika minhu abduka wa nabiyyuka. Selanjutnya, Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Berikutnya, wa a'udzu bika minan nar. Wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Terakhir, wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Selanjutnya, wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Saya ulangi dari awal, ya.
Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka wa a'udzu bika min syarri ma ista'adza bika minhu abduka wa nabiyyuka. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa a'udzu bika minan nar وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. Terjemahannya, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilih ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan. Aku minta kepadamu kebaikan semuanya. Ajilihi wa ajilihi. Yang telah lampau maupun akan datang di dunia maupun di akhirat. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Yang aku sadari ataupun yang tidak aku sadari. Wa a'udzubika minasy syarri kulli. Dan aku juga mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari keburukan semuanya. Ajilihi wa ajilihi, yang telah lampau maupun yang akan datang di dunia maupun di akhirat. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, yang aku sadari, yang aku ketahui ataupun yang tidak aku ketahui. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Berikutnya, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka. Ya Allah, aku memohon kebaikan kepadamu. Apa yang dimohon oleh hambamu dan oleh nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di sini kita diajarin oleh Nabi kita Muhammad SAW agar kita berdoa kepada Allah minta kebaikan yang diminta oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Hamba dan utusan Allah Azza wa Jalla. Perhatikan baik-baik. Kita diajarin di sini untuk minta sesuatu yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa kebaikan. Kenapa kok kita minta sesuatu yang diminta oleh Rasul? Permintaan seseorang, bobot dan kualitasnya, salah satunya diukur dari tingkat keimanan orang yang meminta tersebut. Semakin tinggi keimanan dan keilmuannya, maka akan semakin berbobot pula isi permintaannya. Dalam perkara duniawi, ketika anak kecil disuruh minta sesuatu dan akan dikabulkan apapun permintaannya. Dengan orang yang sudah dewasa, sudah matang cara berpikirnya, ditawarkan untuk minta sesuatu dan akan dikabulkan apapun permintaannya. Coba Anda bandingkan kira-kira apa permintaan si kecil dan apa permintaan si dewasa. Si kecil ketika disuruh minta, misalnya anak kecil itu usia 3 tahun misalnya, sudah bisa ngomong. Ayo nak, kamu minta apa nak? Apapun yang engkau minta akan dikasih. Apa kira-kira permintaannya? Anak kecil ukuran 3 tahun mungkin yang dia minta es krim. Ya, yang dia minta apa? Es krim. Es krim harganya 10.000, 20.000, ya. Itu sudah paling tinggi permintaan di benak dia. Tapi coba orang yang sudah dewasa,
yang sudah matang pola pikirnya. Kira-kira apakah dia mau minta es krim? Silahkan minta apapun, akan dikasih. Apa yang dia minta? Mungkin dia akan minta rumah, ya. Kalau dia belum punya rumah, mungkin dia akan minta kendaraan. Kalau dia belum punya kendaraan, dan dia minta adalah kendaraan yang sekalian, yang bagus sekalian. Atau dia minta mungkin tanah yang luas sekian hektar, yang tentunya harganya jauh lebih mahal dibandingkan harga sebungkus es krim yang diminta oleh anak kecil. Perhatikan, padahal si anak kecil dan orang dewasa itu sama-sama ditawari dengan tawaran yang mirip. Mintalah apapun yang kamu minta akan dikasih. Tapi lihat isi permintaannya. Antara anak kecil dengan orang dewasa. Anak kecil yang otaknya belum sempurna dengan orang dewasa yang sudah matang cara berpikirnya. Akan kelihatan isi permintaannya. Nah sekarang kita dibandingkan Rasulullah SAW, jelas gak ada apa-apanya. Ilmunya gak ada apa-apanya, imannya gak ada apa-apanya, takwanya gak ada apa-apanya. Sehingga kadang-kadang kita ini minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala permintaan-permintaan yang kurang berbobot sebenarnya. Kalau boleh dianalogikan seperti anak kecil yang tadi, dia punya kesempatan untuk minta rumah, ternyata yang dia minta apa? Es krim. Karena tingkat pemahamannya yang masih minim. Nah sekarang, ilmu kita dibandingkan Rasulullah SAW, jelas nggak ada apa-apanya. Kadang-kadang kita minta sesuatu yang mungkin remeh-temeh. Dan itu kadang-kadang tidak kita sadari. Sebagaimana anak kecil tadi tidak sadar kalau permintaan dia, es krim itu, sungguh sangat jauh dari permintaan ideal yang seharusnya bisa dia minta. Dan kalau anak kecil itu sudah berinjak dewasa, usia udah 40 tahun, kemudian dia teringat apa yang dia minta di kesempatan emas yang diberikan kepada dia, mungkin dia akan, ya Allah, kenapa saya minta kayak gini? Kenapa dulu saya nggak minta? Nah gitu kan. Nah sekarang kita ini diajarin sama Rasulullah SAW. Kalau minta itu mintalah mirip seperti apa yang diminta oleh Rasulullah SAW. Dan permintaan isi doa Nabi SAW, apapun yang diminta oleh Rasulullah SAW, isi doa-doa beliau, itu pasti sesuatu yang berbobot, yang berkualitas, itu pasti. Gak mungkin Rasulullah SAW minta sesuatu yang remeh-temeh, itu gak mungkin. Karena level keimanan beliau yang sangat tinggi itu tidak cocok dengan permintaan yang sifatnya remeh-temeh. Ilmu beliau yang begitu luas tidak layak seandainya beliau meminta sesuatu yang tidak ada harganya atau minim harganya. Maka di sini kita diajarin sama Nabi kita Muhammad SAW untuk meminta seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ustaz, berarti banyak banget itu Ustaz. Bukankah kita ketika membuka doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW itu banyak banget Ustaz? Kadang-kadang ada doa yang panjang. Dan banyak di antara doa-doa itu yang belum kita hafal Ustaz. Bahkan kadang-kadang kita buka-buka itu baru sekali kita dengar redaksinya. Boro-boro hafal. Ya, boro-boro hafal. Redaksinya aja baru dengar saat itu Ustaz. Dan mungkin sampai saat ini usia kita yang kalau saya 36, mungkin yang lainnya ada yang udah 40, 50. Mungkin ada yang 60 tahun. Barangkali masih banyak di antara kita yang usianya sudah segitu 60-70 tahun. Akan tetapi masih banyak doa-doa yang dicontohkan Rasulullah SAW belum kita ketahui.
Yakin. Ya. Coba aja. Dari sekian doa yang diajarkan Rasul, berapa yang Anda hafal? Ustaz, Anda hafal banyak. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada yang lagi? Ada yang lain? Itu Ustaz yang paling kami hafal. Bayangkan. Doa Rasul SAW ada puluhan. Bahkan mungkin ada ratusan. Apakah cuma satu aja yang kita hafal? Berarti banyak banget Ustaz yang belum kita hafal. Maka dari itu, doa yang diajarkan di sini ini, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka. Ya Allah, aku minta kepadamu seluruh kebaikan yang diminta oleh hamba dan Rasulmu Muhammad SAW. Doa ini, sepotong ini, ya, doa yang terdiri hanya beberapa kata ini, itu sudah mencakup seluruh permintaan yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Doa yang sepotong tadi ini sudah mencakup seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi doa-doa yang kelewat yang belum kita hafal, yang belum pernah kita baca, doa-doa Rasul SAW yang jumlahnya puluhan atau mungkin ratusan, ketika kita baca doa yang cuma sepotong ini, maka seakan-akan doa yang sepotong ini sudah mewakili seluruh permintaan-permintaan kebaikan Rasul SAW. Makanya rugi jamaah sekalian seandainya doa ini tidak kita hafal. Satu potong doa mewakili puluhan atau ratusan doa. Ya. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan yang diminta oleh hambamu dan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelanjutannya, wa a'udzu bika min syarri masta'adza bika minhu 'abduka wa rasul. Dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari keburukan yang nabimu dan rasulmu mohon perlindungan kepadamu darinya. Saya ulangi. Wa a'udzu bika, dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah. Dari apa? Min syarri, dari segala keburukan. Masta'adza bika minhu abduka wa rasul. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari keburukan yang nabimu serta rasulmu yaitu Muhammad SAW juga mohon perlindungan kepadamu dari keburukan tersebut. Dari kita ini di dunia pengen kebaikan, khawatir keburukan. Ya, itulah kehidupan kita di dunia. Pengen kebaikan, khawatir keburukan. Anda pengen untung dalam berdagang, takut rugi. Pengen kebaikan, takut keburukan. Anda pengen sehat, kebaikan, takut sakit, keburukan. Ya. Anda pengen anak-anak Anda baik, dan Anda khawatir anak-anak Anda nakal. Berarti Anda pengen kebaikan, takut keburukan. Kehidupan kita ini, ya, tidak lepas dari dua hal ini. Pengen kebaikan, takut keburukan. Apa nyamannya orang-orang yang dapat kebaikan berupa harta yang begitu banyak, tapi dia tidak terhindar dari keburukan berupa sakit yang parah. Apa enaknya? Orang kaya raya minta harta dikasih sama Allah.
Tapi dia tidak terhindar dari keburukan. Sakit parah. Sehingga dia tidak bisa memanfaatkan kekayaannya sedikit pun untuk sesuatu yang enak-enak. Tapi kekayaannya justru habis untuk mengobati penyakitnya yang parah. Apa enaknya seperti itu? Maka kehidupan kita adalah minta kebaikan kepada Allah. Sekaligus mohon dilindungi dari keburukan. Nah tadi minta kebaikan sudah selesai. Sekarang mohon perlindungan dari keburukan. Keburukan yang kita mohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita nggak sadar ada keburukan-keburukan yang terluput dari kita. Untuk kita mohon perlindungan kepada Allah darinya. Coba perhatikan. Kalau kita perhatikan doa-doa Nabi SAW. Banyak hal-hal keburukan-keburukan yang Nabi SAW minta perlindungan kepada Allah. Di antaranya adalah munkaratil akhlak, ya, akhlak-akhlak yang mungkar, yang jelek, wa munkaratil adwa, penyakit-penyakit yang bahaya, ya. Kemudian juga Nabi SAW mencontohkan penyakit-penyakit itu, minal barasi wal juzami, mohon perlindungan dari penyakit kulit belang, ya, dari penyakit kusta, ya. A'udzubika minal faqri, ya Allah aku mohon perlindungan kepadamu dari kemiskinan, ya, wal bukhli, pelit. Coba sekarang saya tanya kepada jemaah sekalian, coba di antara kita siapa yang pagi ini minta perlindungan kepada Allah dari apa yang tadi saya sebutkan? Ya Allah, lindungi saya dari penyakit kusta. Ya Allah, lindungi saya dari pelit. Ya Allah, lindungi saya dari kefakiran. Ya Allah, lindungi saya dari akhlak yang jelek. Siapa coba? Yakin banyak di antara kita nggak minta sama Allah, minta perlindungan kepada Allah tadi yang sudah saya sebut. Ya. Padahal itu semuanya adalah doa-doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau sebagaimana Ustaz? Ya. Nah ini doa yang saya katakan tadi ini. Ya. Dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari keburukan yang nabimu dan Rasulmu Muhammad SAW mohon perlindungan darinya. Kalau kita baca doa ini, itu seakan sudah mewakili seluruh permohonan perlindungan dari keburukan yang dibaca oleh Rasul SAW dalam kehidupannya. Maka dari sinilah kita bisa memahami salah satu keunggulan dan keistimewaan Rasul SAW yang Allah karuniakan kepada beliau. Apa itu? Jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu adalah merupakan kalimat-kalimat yang ringkas redaksinya, tapi padat kandungannya. Itu arti dari jawami'ul kalim. Rasulullah SAW ini salah satu kelebihan yang beliau miliki, yang merupakan karunia dari Allah, beliau memiliki jawami'ul kalim. Memiliki ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat yang redaksinya pendek tapi kandungannya luas. Salah satunya ini. Kita diajarin sama Rasul SAW dengan sebuah doa yang bisa mewakili puluhan atau ratusan doa. Maka seharusnya seorang muslim ketika berdoa, dia memprioritaskan doa-doa yang seperti ini. Ya. Bukannya nggak boleh bikin redaksi doa sendiri. Kalau memang redaksi tersebut tidak menyelisihi aturan agama. Bukannya nggak boleh. Akan tetapi, kualitas redaksi doa yang kita bikin sendiri, atau yang kita contoh dari guru kita, dari kiai kita, dari ustadz kita. Kualitas doa bikinan sendiri itu tadi dibandingkan kualitas doa yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, itu nggak ada apa-apanya. Makanya jamaah sekalian kami hormati, prioritaskan menghafal doa-doa yang dicontohkan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW.
Jangan sampai kita tersibukkan dengan doa-doa yang nggak ada contohnya dari Nabi SAW. Alias yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kita disibukkan dengan membaca doa-doa itu. Kemudian kita lupakan doa-doa yang diajarkan jelas-jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Rugi. Dan amat disayangkan, realita berbicara. Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang ngapalin wirid-wirid, doa-doa, hizib-hizib yang mungkin dia warisi dari gurunya, yang barangkali tidak dibaca oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Dia habiskan waktunya untuk menghafal wirid-wirid, hizib-hizib, doa-doa tadi. Ketika ditanya dia tentang doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, ternyata masih banyak yang belum dia hafalkan. Subhanallah. Andaikan memang doa yang Anda baca itu nggak bermasalah kandungannya, tapi ya apa kualitas doa yang dibikin sendiri tadi itu? Kualitasnya akan mengungguli kualitas doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak mungkin jemaah sekalian, tidak mungkin. Ya. Karena doa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dicontohkan di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi SAW, adalah merupakan doa-doa yang memiliki kualitas tertinggi. Dan kandungannya mesti benar, nggak mungkin salah. Adapun doa yang dibikin oleh manusia biasa, setinggi apapun kedudukannya, ya, tetap ada peluang untuk keliru. Maka kenapa kita mesti berspekulasi dengan doa-doa kita? Mendingan kita memakai doa-doa yang sudah jelas-jelas gak mungkin salah isinya, redaksinya, yaitu doa-doa yang dicontohkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Ya. Ini potongan doa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada potongan kelanjutannya. Ya, kita baca sedikit-sedikit, semoga yang sedikit ini bisa kita hafal. Ya, jamaah, saya akan ulangi ya dari awal bagi jamaah yang mungkin belum menghafal atau hafalannya masih agak ragu-ragu. Ya, saya ulangi lagi. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa a'udzu bika minas syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Selanjutnya, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa rasuluk, wa a'udzu bika min syarri masta'adza bika minhu abduka wa nabiyyuka. Ini separuh dari doa yang diajarkan Rasulullah SAW untuk kita baca dalam tasyahud. Kelanjutannya insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Silahkan kalau ada pertanyaan yang akan diajukan bisa ditanyakan. Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan pagi yang berbahagia ini berkenaan dengan doa setelah tasyahud akhir bagian yang kelima yang sudah disampaikan. Semoga kita semua nantinya bisa mengamalkan doa yang sudah dibahas di kesempatan pagi hari ini. Silakan untuk pemirsa Insan TV dan juga keluarga Insani bisa untuk mengajukan pertanyaan Anda. Untuk pemirsa Insan TV bisa diajukan di nomor 085
219008273 atau di nomor Radio Insani di 085600100880. Baik Ustaz, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita langsung saja bacakan. Yang pertama datangnya dari saudari Rosita di Singkawang yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pada tasawuf akhir setelah sholawat dan kita berdoa berlindung dari 4 perkara, lalu kita berdoa dengan lafaz Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Mohon pencerahannya apa doa ini bisa dibaca Ustaz? Ya. Untuk saudari Rosita di Singkawang, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah boleh membaca doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik setelah doa tasyahud? Boleh, ya, boleh dibaca. Karena memang ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa diperbolehkan bagi orang yang sholat untuk menambah doa selain doa-doa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca setelah tasyahud. Dan ini sudah kita sampaikan pada awal-awal pembahasan tentang tema doa setelah tasyahud. Bisa Anda simak kembali apa yang sudah kami sampaikan. Walaupun prioritas utamanya adalah membaca doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi kita SAW secara langsung untuk dibaca setelah tasyahud akhir. Akan tetapi hal itu kalau memang sudah selesai doa-doa itu, tidak mengapa menambahkan doa-doa yang lainnya yang termaktub dalam Quran dan Sunnah untuk dibaca saat itu setelah membaca doa-doa spesifik yang dicontohkan untuk dibaca setelah tasyahud akhir. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita langsung baca yang berikutnya Ustaz, yang datangnya dari Ibu Yuli di Gombong yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, misalkan dalam berdoa tasawuf akhir masih belum hafal, apakah boleh dengan membaca catatan atau mungkin dari membaca buku tentang tata cara sholat ini? Mohon nasihatnya Ustaz. Ketika sholat berarti ya, ketika sholat wallahu alam Ibu Yuli yang ada di Gombong. Para ulama saja ketika membahas boleh enggak seorang yang sedang sholat itu membaca Al-Quran, ya, baca mushaf, jadi sambil sholat sambil apa? Sambil megang mushaf Al-Quran, itu boleh atau tidak? Itu saja para ulama kita banyak yang mempermasalahkan. Ya, padahal itu adalah bacaan Al-Quran yang merupakan kalau Al-Fatihah adalah rukun, kalau suratan adalah merupakan disunahkan. Dan tentu tingkatnya lebih tinggi dibandingkan tingkatan doa-doa yang tadi diajarkan. Maka wallahu a'lam bishawab, nampaknya tidak perlu Ibu, untuk kehati-hatian Ibu Yuli, untuk memegang atau nempelin kertas, ya, nampaknya itu tidak perlu. Ya, Anda berusaha semampunya sebelum sholat dihafal. Insya Allah mudah, ya. Insya Allah mudah, karena doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW itu kebanyakan redaksinya nggak terlalu panjang. Ya, kebanyakan ada beberapa yang panjang, tapi kebanyakan nggak terlalu panjang. Maka saya anjurkan untuk berlatih saja menghafal sebelum sholat. Kalaupun lupa tidak apa-apa. Nanti habis sholat, selesai salam, buka lagi, tidak apa-apa. Ya, tapi kalau waktu sholat sambil buka buku, wallahu alam, itu sebaiknya dihindari. Ya, sebaiknya dihindari. Nah, ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beralih ke pertanyaan pendengar Radio Insani yang bertanya dari Ummu Alif di Kemangkon yang bertanya, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, bolehkah dalam satu sholat kita membaca lebih dari satu doa yang sudah diajarkan Ustaz? Bolehkah membaca lebih dari satu doa? Ummu Alif yang ada di Kemangkon. Yang dimaksud doanya macam-macam atau yang dimaksud satu doa tapi diulang-ulang? Ya, kalau yang dimaksud doanya macam-macam tidak apa-apa insya Allah. Karena memang saat itu kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Kecuali kalau kita terikat dengan aturan sholat berjamaah. Anda sebagai
imam yang harus memperhatikan kondisi makmum, atau Anda sebagai makmum yang harus segera mengikuti gerakan imam, itu lain masalah. Tapi kalau kita sholat sendirian, tidak apa-apa kita berbanyak doa yang dicontohkan Rasul SAW. Kalau yang dimaksud pengulangan juga tidak apa-apa pula. Kalau misalnya Rabbana Atina misalnya itu diulang sampai 3 kali, tidak apa-apa. Bahkan Rasulullah SAW memang terbiasa untuk mengulang ya ketika membaca doa yang sama. Nah, ya. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasan dan juga nasihatnya di kesempatan pagi yang berbahagia. Silakan untuk keluarga Insani dan juga pemirsa Insan TV yang akan bertanya bisa diajukan kembali pertanyaan Anda via SMS di nomor 085 600 100 880. Di kesempatan hari ini banyak sekali yang menanyakan tentang untuk diulang lagi Ustadz doa yang tadi telah disampaikan, seperti halnya yang disampaikan oleh Ummu Aisyah di Banjarnegara. Ya, saya akan bacakan ya dari awal sampai akhir. Ya, baik yang sudah kita jelaskan kandungannya maupun yang belum kita jelaskan. Ya, satu paket ini. Ini doa diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan ini redaksi beliau. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, Al-Zahabi, dan juga Syekh Al-Albani. Jadi ini hadis yang sahih, doa yang sahih yang diajarkan Rasulullah SAW. Saya ulangi dari awal. Ya, Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi. Minal khairi kullihi. Ajilihi wa ajilihi. Ajilihi wa ajilihi. Ma alimtu minhu. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Wa ma lam a'lam. Selanjutnya, wa a'udzu bika minasyarri kullihi. Minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi. Ajilihi wa ajilihi. Ma alimtu minhu. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka. Selanjutnya, wa a'udzu bika min syarri masta'adza bika minhu abduka wa nabiyyuka. Minhu abduka wa nabiyyuka. Selanjutnya, Allahumma inni as'alukal jannata
as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin min qawlin aw amalin wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Terakhir, wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Terakhir saya akan baca agak cepat dari awal sampai akhir. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa a'udzu bika min syarri masta'adza bika minhu 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.